Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang, buah nangka, buah duren. Gak nyangka kalian keren-keren. Ustadz minta sama kalian waktu 15 menit saja, jangan berbicara. Siap? Yang belakang perhatikan. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Amma ba'd. Yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua hormati Bapak Kepala Sekolah, guru saya Bapak DRS Ucipto SPDI, yang terhormat dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ketua Komite Bapak Haji Mardihin SH, orang tua kita, tokoh kita, para dewan guru, Bapak Ibu guru yang insya Allah dimuliakan Allah, dan tidak akan terjadi pada manusia setelahnya. Peristiwa yang hanya terjadi kepada makhluk yang paling mulia yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita berada di tanggal 26 Rajab. Tanggal berapa? Alhamdulillah masih tersisa beberapa hari bulan Rajab. Sebelum saya bicara Isra dan Mi'raj, kalian perlu tahu bahwa bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan waktu. Dan waktu dalam satu tahun 12 bulan yang kita kenal dengan istilah Muharram. Kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sekarang bulan Rajab, bulan mulia, kemudian bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 yang Allah muliakan. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salasun mutataliyah, 3 bulan berturut-turut. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa wahidul mudhar. Dan satu terpisah itu bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya, bulan Rajab. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa kepada kita. Mudah-mudahan semua siswa ini hafal doanya ya. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
baca yang sering-sering. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi pula kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami nanti ke bulan Ramadan. Hati-hati anak-anak semua, siapa yang punya umur dari Ustaz semalam dengar kalimat bijak yang luar biasa sekali, dengerin. Kakak seorang mu'allaf yang sangat ganteng, masih muda, masih keturunan Cina. Siapa namanya? Seorang mu'allaf, dia berkata, dengerin. Ini penting ini. Dia mengatakan begini. Dengerin dulu, ini penting. Lebih baik memaksakan diri untuk masuk surga ketimbang sukarela masuk neraka. Betul tidak? Jadi sekarang kalian merasa berat belajar, paksa. Lebih baik memaksakan diri untuk sukses dan bahagia ketimbang sukarela hidup menderita. Benar tidak? Nah, maka sekarang siapapun yang punya sifat malas, siapa yang punya sifat nakal, lihat nanti beberapa tahun kemudian jadi apa dia. Oh, yang begitu Ustaz, bisa saja dia sedang nakal, nanti baik dia. Tetapi seseorang bisa dilihat masa depannya dari dia sekarang. Apakah dia termasuk orang yang giat dan rajin, ataukah orang yang bermalas-malasan dan acuh terhadap kehidupan, tidak mau menuntut ilmu. Berarti hikmah yang kedua, dengarin baik-baik. Kalian sekarang susah, harus bangun pagi, pergi ke sekolah, pulang sore, belum lagi nanti ngaji, terus begitu. Susah tidak? Sebagian orang mungkin ya bangun kesiangan. Lalu sebenarnya tujuan utama beliau bertemu Allah, ingin dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasul tidak dengan tangan kosong. Tentu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kenikmatan yang paling agung. Sedangkan kalian, ketika salah satu di antara kalian dipanggil bapak kepala sekolah atas nama Adelia Akmalia, disuruh ke kantor akan diberi hadiah khusus oleh Pak Cipto, bahagia tidak? Bahagia ya, pasti dia senyum-senyum nggak jelas ya. Hadiah apa? Belum lagi kalau dipanggil oleh gubernur, belum lagi kalau dipanggil oleh presiden. Ini baginda Rasulullah dipanggil oleh raja, pemilik jagat raya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya makhluk Allah yang melihat Allah langsung adalah baginda Rasulullah. Ini pendapat yang terkuat. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasul melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Ibunda Aisyah mengatakan tidak. Berdasarkan hadis, nurun kaifa anni ara, nurun kaifa anni arahu, cahaya yang sangat luar biasa bagaimana aku bisa melihat Allah. Tetapi Ibnu Abbas mengatakan beliau melihat Allah dengan hatinya. Melihat Allah. Buktinya ketika turun dari langit, seperti dikatakan Rasul diberi 50 kali sholat. Berapa kali? Ketika Nabi Muhammad turun dari Sidratul Muntaha bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu Allah mengizinkan Nabi Musa memberi saran kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Musa saja? Kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Hikmahnya adalah bahwa Allah juga ingin menyempurnakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam sebagai kalimullah, orang yang pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menyempurnakannya. Kenapa? Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat Nabi Muhammad, Nabi Musa melihat di wajah Nabi Muhammad terpancar nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seakan Allah yang berkata, lihatlah wahai Musa kepada hambaku yang sudah bertemu denganku, sementara engkau tidak aku izinkan untuk melihatku. Nabi Musa ketagihan, balik lagi minta keringanan, umatku saja yang gede-gede badannya tidak kuat, apalagi umatmu yang sampai semester tak sampai dari Ustaz ya, sampai semester tak sampai. Kamu tahu berapa tinggi Nabi Adam? Nabi Adam berapa tingginya?
Jawabannya adalah, dengerin. Kenapa sholat? Sebagaimana Rasul bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat adalah sarana yang paling cepat untuk terhubung kepada Allah Subhanahu. Maka siapapun yang lalai dalam sholatnya, bahkan sampai bolong-bolong meninggalkan sholat, maka sungguh dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, karena dia tidak pernah terhubung dengan zat yang memiliki sumber kebahagiaan. Paham? Paham? Jadi kuncinya sholat. Siapa yang ingin bahagia, sholat. Siapa yang ingin tenang hatinya, sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. واغفر لمن له حق علينا والواجبات علينا ولأساتذتنا ولمعلمنا في الدين وإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل السكينة وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشقاوة والضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.